يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FKMTHI.
Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Saudara Zikri Haikal Nuroni. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wal ituqa. Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adi misanihi lam tahwihi. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, hadirin online yang saya hormati, yang saya muliakan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kajur Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu Bapak Haji Muhammad Maimun, MA MSI. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Fuad, Bapak Dr. Muhammad Hazam, MAG. Selanjutnya, pemateri yang saya hormati Bapak Nurul yang sekedarnya telah bersedia hadir untuk mengisi materi pada siang hari ini. Saya selaku yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana kajian ini ingin meminta maaf jika para orang yang mengikuti kajian hari ini, para mahasiswa, rekan mahasiswa semua. Dan saya juga berterima kasih, banyak berterima kasih kepada rekan-rekan kita, wabil khusus rekan kajian keilmuan HMJ IKTAB yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Semoga dengan diadakannya acara ini kita bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dan dibuang hal-hal yang negatifnya. Kurang lebih sambutan dari saya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Saudara Muhammad Hisham Samsul Ma'arif. Kepadanya kami persilahkan. Cek, apakah ada suaranya? Udah ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Usul Nabi dan Taqwa Bapak Dr. Hazam MAG, yang terhormat narasumber yang sudah hadir dan join di Zoom meeting ini. Mungkin saya sapa terlebih dahulu untuk Bapak Dr. Nurul Huda Ma'arif. Selamat siang, Pak. Siang. Terima kasih banyak. Sehat selalu.
dan Amin, amin, amin. selalu disertai dengan hari-hari baik. Yang terhormat Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Bapak Muhammad Maimun MAMSI, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan dan teman-teman semua yang pada siang kali ini sudah join di Google Meet ini. Puji untuk Tuhan yang Maha Suci, puja untuk Tuhan yang Maha Kuasa, serta syukur untuk Tuhan yang Maha Ghafur. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaatul isma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum lanjut ke sambutan, di sini saya akan menggaungkan salam tafsir hadis yang memang itu sudah digagas oleh Senior Senior FKM Pusat. Nanti ketika saya mengucapkan salam tafsir hadis, teman-teman mengucapkan Garuda di dadaku, Al-Quran hadis di hatiku, ya. Seperti itu ya teman-teman. Salam tafsir hadis, Garuda di dadaku, Al-Quran hadis di hatiku. Aplaus untuk kita semua. Pertama yang harus diucapkan oleh kita semua, oleh saya sebagai Ketua HMZ, yaitu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada narasumber dan kepada tamu undangan atas bisa berpartisipasinya, atas meluangkan waktunya untuk bisa hadir, bisa menyukseskan acara webinar Quran. Dan kata yang kedua yang harus terucap yaitu mohon maaf kepada tamu undangan, kepada narasumber, apabila banyak kesalahan atau hanya bisa segini untuk bisa memfasilitasi dalam webinar kali ini. Tentunya dalam webinar kali ini yang mengangkat tema peran Al-Quran dalam dunia modern ini sangatlah menarik itu untuk kita bagaimana mahasiswa tafsir mengkaji kembali peran Al-Quran di dunia modern ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu sifatnya itu kekal dan relevan untuk dikaji, entah itu zaman dulu sampai nanti datangnya hari kiamat. Tentu ini hal yang seperti ini akan relevan gitu. Al-Quran di tempat manapun dia bisa digunakan dan dia bisa memberikan nilai-nilai baik. Tentunya kita sebagai mahasiswa tafsir, bagaimana caranya ke depannya kita bisa menafsirkan, bisa menelaah kembali gitu terkait Al-Quran ini, yang mana kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran di masyarakat setempat. Mungkin itu cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bapak Haji Muhammad Maimun MA MSI. Kepadanya kami persilakan. Berhubung beliau belum join Zoom, langsung kita lanjut aja. Ya, karena beliau Pak Maimun belum berkenan hadir, mungkin karena suatu halangan, langsung saja kita lanjut acara selanjutnya. Acara yang kelima yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudara Zikri Haikal Nuroni. Kepadanya kami persilahkan.
Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukrina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'mudu fil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqfirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kullil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara demi acara telah kita lalui bersama, beranjak ke acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Menginjak ke acara inti, yaitu webinar Al-Quran dengan tema Peran Al-Quran terhadap Peradaban Dunia Modern yang akan dipandu oleh moderator. Saya di sini selaku pembawa acara, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang pada siang hari ini alhamdulillah bisa mengumpulkan kita di forum atau kajian tercinta ini. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Sayyidina Maulana Muhammad, yang telah membawa risalah kepada kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali lagi di kajian seperti biasa. Kajian yang tentunya diadakan oleh HMJ Iktaf. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat relate atau sangat dekat dengan anak tafsir, yaitu peran Al-Quran terhadap peradaban dunia modern. Nah, kalau misalkan berbicara Al-Quran sendiri, itu kan sangat banyak sekali pembahasannya. Bahkan kalau misalkan kita membahas tentang Al-Quran tidak akan cukup hanya dengan waktu 2 jam atau 3 jam di forum atau kajian tercinta ini. Maka kita perlu pembahasan yang praktis, pembahasan yang lebih sistematis. Maka kita atau kami dari HMJ Iktaf mengundang seorang pakar atau ahli yang tentunya beliau ini berkompeten di bidang Al-Quran. Nah, beliau ini adalah Dr. Nurul Huda Ma'arif MA. Sebelumnya, salam hormat kepada beliau yang telah berada di tengah-tengah kita. Oke, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama,
saya akan membacakan biografi dari Bapak Dokter. Oke, nama lengkap beliau adalah Nurul Huda Ma'arif, kemudian lahir di Batang 29 Januari 1980. Alamat beliau di Ponpes Putratul Falah, Jalan Sampai Cileles, kilometer 5, KP Sarian, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nomor HP beliau barangkali ingin dicatat 08131 7-nya 3 kali 3857. Nah, pendidikan formal beliau MI Darun Najah Batang Jawa Tengah 1992, MTS Darussalam Batang Jawa Tengah 1995, MAK Dar Al Tauhid Cirebon Jawa Barat 1998. Kemudian beliau sarjana di jurusan tafsir dan hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002. Kemudian program magister di jurusan tafsir dan hadis SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Kemudian program doktoral di jurusan studi Islam SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Pendidikan non formal beliau atau pesantren yang pertama Ponpes Darussalam Batang Jawa Tengah 1992 sampai 1995, kemudian Ponpes Dar At-Tauhid Cirebon Jawa Barat 1995-1998, pesantren Luhur Darus Sunnah Ciputat Banten 1998 sampai 2003. Kemudian Ponpes Putratul Falah Lebak Banten 2009 perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di MTS atau SMA Putratul Falah 2009 sampai sekarang. Kemudian Stai Wasilatul Falah Lebak 2009 sampai sekarang. Stai Latansa Masiro Lebak 2009 sampai sekarang, dan masih banyak lagi. Kemudian karya-karya beliau juga sangat banyak. Ada buku MM Azami Pembela Eksistensi Hadis, kemudian Menolak Korupsi Membangun Kesalahan Sosial, kemudian Ragam Ekspresi Islam Nusantara, dan masih banyak lagi. Juga penghargaan beliau yang pertama sebagai dosen favorit Stai Latansa Award 2016, kemudian sosok penyemai toleransi daya Lebak, Koran Kompas 2016, penerima apresiasi pendidikan Madrasah Kemenak wilayah Banten tahun 2017, kategori guru madrasah produktif. Nah, itu mungkin biografi dari beliau. Mungkin kami berikan waktu dan tempat 30-40 menit kepada Bapak Dokter. Langsung saja kepada Pak Dokter Nurul Huda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Saya manggilnya siapa ini? Mas-mas apa bapak-bapak ini? Mas-mas saja, Pak. Mas-mas saja, tapi kelihatannya bapak-bapak ini yang pada muncul ini. Saya dulu pernah muda ini, zaman kayak kalian ini ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa jurusan IAT, ini tergabung di FKMTHI ya berarti ya? Iya, Pak. Oke, ini saya masih ingat dulu waktu zaman tahun 2000, saya salah satu yang dilibatkan ya, pendirian FKMTHI di Jogja, di UIN Jogja. Alhamdulillah sekarang masih bertahan dan eksis, dan saya sekarang diminta jadi pembina FKMTHI Jawa Barat dan Banten. Nah, mungkin Cirebon termasuk salah satunya ya. Ada nggak yang ikut hadir di Banten waktu Munas yang terakhir kemarin? Ada Pak, Ketua HMJ kami yang tadi sampaikan. Ya? Oke, saya waktu itu sempat hadir, sempat ngisi juga sebentar itu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini jadi silaturahim ya. Saya sebelumnya mohon maaf karena saya ini lagi ada kegiatan di Kemnaker ya. Bahkan ini saya minggir dulu, kegiatannya masih berlangsung. Dan saya ini posisinya di kendaraan. Karena itu mohon izin, saya tidak menggunakan video. Ya, karena situasinya kurang memungkinkan. Yang kedua mohon izin juga, ini suasananya juga kurang kondusif karena hujan yang lumayan gede ya.
Mudah-mudahan tidak menghalangi silaturahim online kita, dan mudah-mudahan ada 1-2 kemanfaatan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulai dari hal-hal yang sifatnya klinik. Klinik itu hal-hal yang mungkin dianggap utak-atik gatuk ya. Tapi ada hal-hal yang dimungkinkan benarnya. Ada nggak teman-teman yang pernah baca bukunya Abdul Qohar Sumabrata? Judulnya Fenomenologi Al-Quran. Isam pernah baca nggak Isam? Atau Lisa, pernah baca nggak buku ini? Atau pernah tahu nggak? Ini buku udah cukup lama, tapi sangat populer di kalangan pengkaji Al-Quran ya. Nah, saya ingin menyampaikan di awal tentang buku itu. Saya ingin berangkat dari pertanyaan dulu. Nih, teman-teman di Cirebon punya keyakinan jumlah ayat Al-Quran itu totalnya ada berapa? Kita boleh interaktif ya, biar lebih nyantai ya. Ada berapa coba? Total jumlah ayat Al-Quran ada berapa? Ada yang mau bantu jawab? Kalau kita baca berapa? 6.666, Pak. Oke, 6.666. Ada lagi yang versi lain nggak? 6.236. 6.236. Ada versi lain lagi nggak? 6.236. Oke, pernah ngitung apa enggak? Lisa pernah ngitung? Enggak. Enggak. Dari siapa infonya? Enggak, Pak. Infonya dari mana? Dari Terus pokoknya ada ya. Mimpi kali ya, dibisik-bisikin ya. Oke. Kalau kita baca misalnya ya, kitabnya Mustafa Wahbah Az-Zuhaili. Ada yang tahu judulnya? At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Baca di pengantarnya, beliau mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu ada 2 versi yang populer. Yang pertama adalah 66666. Yang kedua adalah 6236. Ini yang salah mana yang benar mana? Dua-duanya benar. Tergantung ada yang bismillahnya dihitung semuanya, ada yang enggak kan gitu ya. Ada yang satu ayat dihitung jadi 2. Kayak waladolin itu kan Fatihah yang terakhir seringkali dibagi menjadi 2. Kadang-kadang oleh kita enggak. Nah, menurut Wahbah Az-Zuhaili, riwayat Hafiz an Asim itu total ayatnya aja ada 6236. Nah, yang masuk ke Indonesia ini adalah mushaf yang riwayatnya Hafiz an Asim. Itu berarti yang 6236. Karena itu kalau kita bicara Quran dalam konteks Indonesia, kita jangan nyebut yang 666 ya. Kita nyebutnya yang 6236. Saya sudah minta beberapa kali kepada santri untuk menghitung. Mahasiswa juga pernah saya minta untuk ngitung. Dan jumlahnya 6236. Nah, ayat 6236 ini, kalau dibaca dalam perspektif fenomenologi Al-Quran, ini mengandung isyarat-isyarat yang unik. Ini yang saya maksud dengan klinik. Ini bisa percaya, bisa tidak. Karena ini menyangkut hitung-hitungan yang sifatnya utak-atik gatuk. Kalau orang Cirebon bilang, utak-atik gatuk. Diutak-atik tapi dicocok-cocokin. Kalau dalam bahasa keren barangkali ini disebut dengan cocokologi ya. Nah, ayat 6236 itu kalau kita jumlahkan 6 tambah 2 sama dengan 8, 8 tambah 3 sama dengan 11, 11 tambah 6 sama dengan 17. Nah, menurut versi Abdul Qohar Sumabrata, 17 itu simbol waktu diturunkannya Al-Quran. Ya, makanya kita seringkali memperingati Al-Quran turun pada tanggal 17 bulan Ramadan, yang kita sebut dengan momen nuzulul Quran. Karena itu jumlah ayat yang 6236 itu memberikan isyarat kapan Quran diturunkan. Padahal kalau kita bicara tentang sejarah turunnya Al-Quran, itu ternyata juga tidak satu versi. Ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 23, kan? Ada yang bilang yang lain lagi. 17 itu turun sekaligus apa enggak, itu juga perdebatannya panjang lebar. Nah, angka 17 itu menurut Abdul Qohar Sumabrata itu bisa ditambahkan 7 atau 1 tambah 7.
1 tambah 7 itu 8. 8 dalam susunan huruf hijaiyah. Coba, ini huruf apa? Huruf ke-8 dalam rangkaian huruf hijaiyah. Huruf apa? Dal. Dal, betul? Dal, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal. Huruf dal. Huruf dal itu dalam pembacaan Abdul Qahar Sumabrata adalah simbol. Dan itu menunjukkan singkatan. Apa singkatannya? Dia mengatakan singkatannya adalah ad-damu. Damun. Damun itu artinya darah. Ya, damun itu artinya darah. Karena itu jumlah ayat bahwa Quran adalah darah. Ini jadi pertanyaan kita. Apa maksudnya? Ada salah satu kajian Abdul Qahar yang menarik, judulnya Al-Quran dan Darah Manusia. Ya, Al-Quran dan Darah Manusia. Ternyata kata beliau, Quran itu hakikatnya adalah darah kehidupan kita. Ya, saya gambarkan sepintas, manusia itu akan hidup kalau dia punya darah. Kalau dia nggak punya telinga, dia masih hidup. Dia nggak punya. Tapi kalau ya, dia pasti mati. Menunjukkan betapa darah itu dan peran yang tidak punya maka masih bisa hidup dan masih sampai jangka waktu yang cukup panjang. Aisyah, akhlaknya Rasul itu gimana sih? Ini ada di dalam riwayat Al-Bukhari. Aisyah, akhlaknya Rasul itu gimana? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Ucapannya Al-Quran, tindakannya Al-Quran, perilakunya Al-Quran. Perilaku individualnya adalah Al-Quran. Perilaku sosialnya adalah Al-Quran. Perilaku ibadahnya adalah Al-Quran. Perilaku jual belinya adalah Al-Quran. Perilaku hubungan antar agamanya adalah Al-Quran. Perilaku apa saja yang Rasulullah tampilkan adalah cerminan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjadi darahnya Kanjeng Nabi. Kita tahu, ayat Quran tadi jumlahnya begitu banyak. Dan itu terpecah dalam banyak kategori tema. Ada akidah, ada ibadah, ada sosial, ada hubungan kemasyarakatan, ada jual beli, ada segala macam. Dan itu tercermin di dalam diri Rasulullah, sehingga Rasulullah dikatakan akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, karena itu, mestinya Quran itu menjadi panduan hidup kita dalam segala kesempatan. Baik zaman Quran diturunkan, setelahnya, sekarang, maupun yang akan datang. Makanya tadi kawan kita mengatakan, Quran, sunnah itu solih likulli zamanin wa makanin. Akan kompatibel dalam setiap kesempatan. Quran nggak pernah lekang, nggak akan lapuk. Kalau kita baca bukunya Nasr Hamid Abu Zaid misalnya ya, firman Allah itu tidak ada ujungnya. Maka firmannya pun, yaitu Al-Quran, tidak akan ada ujungnya. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan lautan dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan sebagai pena untuk menulis kalam Allah, maka tinta lautannya habis, kalam Allahnya belum selesai untuk dituliskan. Saking betapa luasnya firman Allah. Begitulah Quran. Karena itu tidak heran jika Abdullah Darras misalnya di dalam kitab An-Naba'ul Azim mengatakan Quran itu ibarat mutiara. Mutiara itu benda kecil tapi kilauan cahayanya beragam. Kalau kita lihat dari sisi yang kanan, mungkin warnanya akan kelihatan merah. Dilihat dari sisi atas, mungkin warnanya hijau. Dari kiri mungkin warnanya kuning. Dan begitu seterusnya. Saya yang lihat warnanya mungkin beda dengan Hisam yang lihat. Ya, Hisam yang lihat beda dengan Ita yang lihat. Ita yang lihat beda dengan Lisa yang lihat. Itulah Quran. Makanya tidak heran Al-Ghazali mengatakan lapisan-lapisan makna Quran itu bisa sampai 50.000 lapis. Dan kita hanya mengetahui yang
lapisan paling atas, paling dasar. Nah, kalau kita melihat Al-Quran begitu hebatnya, maka sudah semestinya Al-Quran menjadi petunjuk kehidupan kita, baik dalam kehidupan yang modern maupun kehidupan yang non-modern. Makanya ada ungkapan begini, man arada waliyan, fallahu yakfihi. Siapa yang menghendaki kekasih, maka Allah cukup baginya. Wa man arada qudwatan, farrasulu yakfihi. Siapa yang menghendaki teladan, maka Rasul cukup baginya. Wa man arada hudan, fal Qur'anu yakfihi. Siapa yang menghendaki petunjuk, maka Quran cukup baginya. Wa man arada mau'idatan, fal mautu yakfihi. Siapa yang menghendaki nasihat, maka kematian cukup baginya. Wa man la yakfihi dzalik, fannaru yakfihi. Kalau semua itu tidak mencukupi baginya, maka neraka cukup baginya. Nah, di dalam kata-kata ini ada satu ungkapan. Man arada hudan, fallahu yakfihi. Siapa menghendaki petunjuk, maka Quran cukup baginya. Petunjuk dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam hal ibadah, muamalah, ya, hubungan antar agama, hubungan sosial, hubungan antar anak dengan orang tua, semua ditunjukin sama Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Secara umum, semua isyarat yang ada dalam kehidupan kita ada di Quran. Karena itulah, Quran mestinya menjadi petunjuk hidup kita dalam segala konteks. Ya. Terutama orang-orang yang hidupnya di zaman modern. Kita harus kembali ke Quran, tetapi dengan cara-cara yang sesuai yang dilakukan oleh para ulama kita. Contoh kecil begini, ketika Al-Quran turun pada zaman Kanjeng Nabi, Quran dipraktekin nggak dalam kehidupan mereka? Tentu Quran dipraktekin. Karena Quran itu turun bukan untuk dimanfaatkan redaksinya, tapi untuk dimanfaatkan substansinya. Redaksinya kita baca, tapi kalau isinya nggak kita terapkan, buat apa? Teksnya kita baca, kalau ajarannya nggak kita praktekkan dalam kehidupan kita, buat apa? Rasul sudah ngomong jauh-jauh hari, ya'ti ala nasi zamanun, la yabqal Qur'anu illa rasmuhu. Akan datang suatu zaman, Quran tidak akan tersisa kecuali hanya teksnya. Sekarang kita baca Quran, tapi seringkali kita tidak mengamalkan. Kita baca wal asri, dan kita tahu wal asri itu ayat tentang waktu. Tapi terkadang praktek kita dalam keseharian kita tidak disiplin. Berarti antara teks dengan konteks, teks dengan perilaku kita, teori dengan amaliah kita, ini tidak nyambung. Dan itu betapa banyaknya. Kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, kita lihat cross-check ke zaman Nabi. Ya, ke zaman Nabi. Nabi di Mekah mempraktekkan kehidupan yang Qur'ani. Di Madinah, Nabi juga mempraktekkan kehidupan yang Qur'ani. Kita lihat masyarakatnya, indah nggak? Keren nggak? Keren. Keren sekali. Bahkan Robert N. Bellah mengatakan, masyarakat modern yang sesungguhnya itu terbentuk pada zaman Nabi. Karena masyarakat pada zaman itu mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan inti agama kita. Jadi kalau kita bicara tentang sumber ajaran Islam itu, ada Quran, ada Sunnah, ada ijtihad. Lihat hadisnya Mu'adz bin Jabal misalnya ya. Nah, Quran inilah yang dijadikan sebagai acuan agama kita atau ad-din. Ketika Al-Quran dijadikan acuan ad-din kita, maka Quran menjadi sumber peradaban. Itu yang disebut dengan at-tamaddun. Ya, saya ulang lagi ya. Quran itu menjadi acuan agama kita, menjadi acuan din kita. Ketika Quran dijadikan acuan keberagamaan kita, kehidupan kita, maka Quran menjadi sumber peradaban. Maka akan muncul namanya at-tamaddun, peradaban. Ketika Quran itu diterapkan di Madinah, atau din, atau ajaran-ajaran nilai-nilai agama yang terkandung dalam Quran diterapkan di dalam satu daerah, dalam konteks ini adalah Yasrib, maka Yasrib disebut dengan Madinah. Tempat diterapkannya din, yaitu Al-Quran sebagai sumber peradaban di Madinah. Jadi Quran itu diterapkan di Madinah, itu sebagai sumber peradaban. Nah, kita renungkan. Apa saja sih yang Rasulullah terapkan di Madinah sebagai simbol peradaban modern? Karena kalau saya melihat, Quran itu sudah modern dari sononya. Nggak usah dalam konteks sekarang baru modern. Kalau dulu kelas, enggak. Quran itu turun memang sudah modern. Karena Quran itu mengklarifikasi, mengoreksi
juga memberikan hal-hal baru terhadap masyarakat yang cara pandangnya masih primitif. Sehingga ketika Quran turun, Quran memberikan warna baru. Coba kita lihat, masyarakat pada zaman kehidupan Kanjeng Nabi yang disebut dengan masyarakat jahiliyah, itu cara pandangnya sangat picik. Cara transaksi, mereka eksploitasi terhadap pihak lain. Ada riba, ada utang piutang yang dijadikan sebagai sumber keuntungan, gitu ya. Cara mandang wanita, primitif nggak? Primitif. Wanita itu ibarat benda, bisa dihibahkan, bisa diwariskan. Wanita tidak punya hak suara. Cara pandang mereka begitu. Cara pandang mereka terhadap waris juga primitif. Anak angkat itu bisa mewarisi harta yang dipunyai oleh bapak angkatnya. Islam enggak. Kemudian cara pandang tentang agama. Bagaimana hubungan antara agama? Itu juga banyak yang primitif. Cara pandang tentang kelompok yang marginal. Itu primitif, masih ada perbudakan. Masih ada perbedaan mana kulit hitam, mana kulit putih. Itu zaman-zaman masyarakat jahiliyah. Bahkan banyak kisah Umar bin Khattab katanya bunuh anak perempuannya. Walaupun ini banyak yang ditolak oleh para ahli hadis tentang kisah ini, ya. Tapi itu populer ceritanya. Dan banyak lagi. Itu sangat primitif sekali. Nah, ketika Quran turun, Quran ingin merombak peradaban yang primitif ini. Ya, peradaban itu kan dalam pengertian yang simpel adalah tata kehidupan yang penuh dengan norma-norma kebaikan. Penuh dengan aturan-aturan kemaslahatan. Tidak ada intimidasi, tidak ada eksploitasi, penuh kesetaraan, penghormatan kepada kemanusiaan. Kan gitu ya. Nah, Quran isinya kan itu. Makanya ketika Quran turun di Madinah, terbentuklah masyarakat Madinah yang luar biasa hebat. Saya coba breakdown beberapa ayat. Betapa Quran itu sangat modern. Tentu kita ukuran modernnya bisa beda-beda ya. Kalau modern dalam konteks industri misalnya ukurannya adalah pembangunan, teknologi. Mungkin itu. Tapi kalau kita bicara modern dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bersosial, maka ukurannya tentu bukan soal teknologi, bukan soal pembangunan. Tapi soal penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu betapa banyak di Quran. Saya coba sisir beberapa hal. Dari yang paling awal misalnya ya. Kita tahu ayat yang pertama kali turun. Itu ayat apa? Yang turun di Gua Hira. Al-Alaq. Al-Alaq. Ya, ayat berapa? 1-5. 1-5. Ini ceritanya panjang. Anda baca di Ibnu Katsir, baca di Tafsir Munirnya Wahbah Zuhaili. Ini ceritanya panjang. Nah, Al-Alaq itu ayat yang bicara tentang literasi. Ya kan? Ada Iqra. Kemudian ada Allama bil Qalam di sana. Iqra itu kalau dalam bahasanya orang pesantren adalah kalimat yang sigotnya sigot perintah. Perintah itu artinya tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Ya, anjuran melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dari Allah kepada hamba. Perintah itu kalau dalam Mabadi Awaliyah nih ya, kitab yang kecil-kecil misalnya Mabadi Awaliyah, Abdul Hamid Hakim, itu pengertiannya mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijalankan pahala, ditinggalkan dosa. Itu perintah. Iqra itu perintah. Berarti Iqra itu kalau dijalankan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Ini hebatnya Islam, hebatnya Quran. Yang diturunkan pertama kali kepada kita adalah ayat tentang keharusan untuk membaca. Ini modern nggak nih? Ini modern. Pada zaman Nabi waktu itu, masyarakat masih banyak yang buta aksara. Banyak buta aksara. Bahkan dalam Perang Badar, ketika Rasulullah mendapatkan beberapa tawanan perang, maka barter untuk pembebasan tawanan perang itu dengan cara pembelajaran baca tulis. Satu orang kafir ditangkap, dia boleh dilepaskan kalau dia memberikan pengajaran baca Quran kepada 10 kaum muslim. Kalau sudah sampai pinter bacanya, pinter nulisnya, dilepasin. Nih, dulu kan nggak ada umat-umat muslim yang canggih-canggih di bidang baca tulis. Tapi karena turun ayat-ayat tentang literasi, oh itu luar biasa. Ya. Nah, makanya mestinya kalau umat Islam itu pengen menjadi umat yang
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kamu ingin menjadi umat terbaik, maka coba terapin nilai-nilai Quran. Satu saja misalnya, ayat Iqra, terapin coba dalam keseharian kita. Bagaimana tradisi membaca, tradisi literasi, tradisi diskusi, bikin forum-forum, tradisi ilmiah, majelis-majelis ilmu dan segala macamnya, ini akan menjadi pondasi peradaban yang keren. Ya, ini udah ditata dari zaman Nabi. Nabi memang tidak bisa baca. Karena Nabi punya hikmah tersendiri. Kenapa Nabi nggak bisa baca? Itu soal lain. Itu nanti kita bisa kaji dalam perspektif yang lain. Tetapi ayat yang pertama itu jelas. Ayat yang mendorong kita untuk dekat dengan literasi. Di zamannya ini sangat keren. Persoalannya hari ini, ayat ini adalah ayat yang pertama kali kita diturunkan, tetapi juga ayat yang pertama kali dilupakan. Yang pertama kali diabaikan. Coba kita lihat, kemampuan kita untuk baca hari ini. Apakah sudah optimal? Apakah sudah maksimal? Masih jauh. Lihat penelitian UNESCO misalnya ya, atau penelitian yang lain. Itu orang-orang kita, orang-orang Muslim terutama di Indonesia, itu ketekunan penelitian dan bacanya itu jauh dibanding orang-orang di sana. Bahkan saya pernah lihat penelitian UNESCO kalau tidak salah tahun 2012-an itu, hanya 1 dari 1.000 orang Muslim atau orang Indonesia yang mampu membaca buku sampai selesai. 1 dari 1.000 loh. Saya nggak tahu teman-teman di IAT ini tiap hari ada nggak target baca harus sekian halaman. Dalam seminggu harus sekian buku. Baca Quran ada nggak target sehari 1 juz. Yang dipahami sekian juz, yang diamalkan sekian ayat. Ada nggak? Saya kebayang, kalau 1 ayat ini aja kita jalankan dalam konteks modern sekarang, betapa orang-orang Muslim jadi orang-orang yang hebat. Referensi begitu banyak. Tafsir begitu banyak. Penemuan-penemuan canggih ilmiah sekarang begitu banyak. Tapi kenapa kita ketinggalan sama yang lain? Padahal Quran sudah bicara tentang Iqra. Iqra itu ada 2 komponen. Pertama, komponen yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Ini kalau kita baca bukunya Pak Quraisyah misalnya ya, Iqra itu kan perintah, tapi nggak ada objeknya. Apa sih diperintahkan? Baca apa? Makanya Muhammad bilang ketika ditanya Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqori'in ya Jibril, ma'ana biqori'in. Aku nggak bisa baca. Apa yang harus aku baca? Kebayang nggak? Saya masuk kelas kalian misalnya ya, masuk kelas kalian. Lalu saya bilang, baca dong. Ayo buruan baca. Bingung, apa yang harus dibaca? Nah, karena Iqra itu objeknya tidak disebutkan secara clear, maka kemudian para ulama mengatakan objeknya ada 2. Yang pertama adalah objek qauli, objek qauliyah. Yang kedua ada objek kauniyah. Qauliyah itu ayat-ayat berupa teks, Quran, Sunnah, kitab-kitab maupun yang lain. Kauniyah itu berupa alam raya. Kita bisa membaca alam raya. Ini kenapa kok pohon tumbuh? Ini kenapa kok hujan? Ini kenapa kok mataharinya begini? Ini kenapa kok begini begitu dan begitu seterusnya. Ini kalau ayat ini diamalkan, saya yakin Muslim akan menjadi manusia yang berperadaban tinggi. Ya, makanya kan kita ini sebetulnya punya peradaban disebut dengan hadharatun nas. Peradaban teks. Lihat ulama-ulama kita. Produknya luar biasa. Al-Ghazali punya karangan lebih dari 500. As-Suyuti juga sangat banyak. Ya, Al-Jili, Al-Bukhari dan banyak lagi. Tapi kita sekarang menurun. Bacanya menurun, produknya menurun, tulisannya menurun dan seterusnya. Berarti Iqra wa alamal Quran, alamal insana malam ya'lam itu nggak jalan di kalangan kita. Padahal kalau ini saja kita jalanin, maka akan muncul peradaban yang canggih. Ini PR kita semuanya nih, kita harus akui ya. Mudah-mudahan anak-anak IAT, terutama yang di Cirebon, betul-betul punya keinginan untuk menjalankan Iqra ini dalam pengertian yang sesungguhnya. Tidak hanya dibaca, tapi juga diamalkan, kemudian dikembangkan dalam konteks yang modern. Gimana sih Iqra dalam konteks modern? Silakan bikin kajian-kajian, bikin jurnal, bikin ya jurnal tentang apa saja silakan. Itu akan canggih banget. Ini baru dari satu sisi ayat ya tentang literasi. Ini sudah modern pada zamannya. Yang kedua misalnya ada ayat tentang hubungan antar agama. Ini juga canggih. Pada zaman Nabi, orang itu kan ribut mulu gara-gara perbedaan keyakinan. Bahkan ketika Rasulullah turun di Mekah membawa ajaran tentang monoteisme,
membawa ajaran tentang Tuhan itu tunggal, tauhid, la ilaha illallah, itu kan orang ribut. Pembesar-pembesar kafir Quraisy merasa terganggu. Mereka ingin menghentikan dakwah Kanjeng Nabi. Itu berkali-kali dilakukan. Sampai Nabi bilang, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah. Bahkan tidak hanya itu. Muhammad disogok dengan berbagai cara. Muhammad, ente mau jabatan yang kayak apa? Kita akan berikan, tapi tolong hentikan dakwah. Muhammad, ente mau kekayaan berapa? Kita akan kasih, tapi tolong hentikan dakwah. Muhammad, ente mau wanita yang cantik yang mana? Mau berapa? Kita akan kasih, tapi tolong hentikan dakwahmu. Kan gitu kan? Selalu begitu. Kenapa? Karena mereka tidak mau ada perbedaan-perbedaan cara pandang dalam keberagamaan. Mereka pengen semuanya linear. Terus pokoknya nyembah patung semua. Nggak boleh ada perbedaan. Karena itu ketika Muhammad datang membawa perbedaan, membawa monoteisme, mereka ribut. Sampai apa yang dilakukan? Ada baca di kitab-kitab tafsir. Misalnya di Ibnu Katsir, kemudian di Tafsir Munir, baik Munirnya Wahbah Zuhaili maupun Munirnya Syekh Nawawi Banten maupun yang lain. Anda baca sejarah turun surah Al-Kafirun. Itu kan orang-orang kafir yang sudah mentok pikirannya, mau ngerayu Muhammad tidak pernah bergeming, Muhammad tetap aja nggak pernah terganggu, mereka kemudian menawarkan satu solusi. Muhammad gini aja deh, gimana kalau kita join dalam beribadah? Antum ikut ibadah kami 1 tahun. Kami gantian ikut ibadah antum 1 tahun. Nah, kan unik nih. Zaman itu sudah unik. Ada yang disebut dengan gado-gado ibadah. Sinkretisme. Ini sudah muncul, teman-teman sekalian. Pada zaman itu, ini masih di Mekah loh ya. Kafir itu kan di Mekah turunnya. Ini udah muncul. Idenya bagus. Muhammad ikut ibadahnya orang-orang kafir 1 tahun. Orang kafir ikut ibadah Muhammad 1 tahun. Tujuannya apa? Kata orang-orang kafir, supaya di antara kita terjadi islah. Terjadi kehidupan yang berdampingan. Gampangnya gitu. Kita nggak saling gontok-gontokan. Nggak saling ribut. Nggak saling caci maki. Nggak musuh-musuhan. Kita islah. Kita berdampingan. Idenya keren sekali. Tapi caranya dengan mencampur adukan amaliyah peribadahan. Ketika mendapat tawaran yang unik ini, Rasulullah sempat terdiam beberapa saat. Lalu turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Dan seterusnya sampai ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Gini aja deh, kata Muhammad, sesuai dengan perintah Allah. Kamu punya keyakinan, aku punya keyakinan. Keyakinanmu silahkan kamu yakini, keyakinanku akan aku yakini. Ibadahmu silahkan kamu jalankan, aku juga akan beribadah sesuai dengan yang aku yakini. Aku tidak akan ganggu kamu, kamu nggak akan ganggu saya. Kamu, gue. Ini juga akan tercipta kemaslahatan, ini nggak akan ribut kalau begini. Ini cara pandang terhadap perbedaan yang disebut dengan toleransi. Kamu, aku, silahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum wali dinun. Ya. Wali dinun. Dan bagiku agamaku. Ini akan menghidupkan sikap saling menghargai dan menghormati. Kenapa? Karena di Mekah, di Madinah itu masyarakatnya udah plural. Di Mekah ada orang pagan, orang yang nyembahnya berhala. Di Madinah apalagi? Ada Yahudi, Bani Nadir, Koinuko, Quraido, ya, ada suku-suku, ada penyembah api, ada Muslim, ya, suku-sukunya ada dari Yaman, dari tempat-tempat lain, dan itu banyak sekali. Dengan konsep lakum dinukum waliyadin, maka tercapai keren sekali. Cuman sayangnya ke belakang yang kali tidak mampu menangkap spirit
cara bertoleransi yang begitu modern yang ditawarkan oleh Al-Quran, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya ketika melihat orang yang beda pakaiannya, kita bilang dia kafir. Ada orang maulidan, kita bilang dia kafir. Ada orang tahlil, kita bilang dia kafir. Ini cara pandang yang sudah tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Quran di zaman-zaman awal ketika dia diturunkan. Sekarang banyak loh yang begini. Sekarang banyak sekali. Coba kita kembali ke teladan perbedaan pada zaman Nabi. Itu keren sekali. Modern enggak? Ini modern banget kalau kita bicara tentang konsep modernitas. Sekarang kita bicara tentang toleransi. Bicara tentang penghargaan terhadap perbedaan. Quran lu udah jauh-jauh hari ngomong tentang itu. Dan kalau kita ngomong itu bukan hal yang baru. Di Indonesia misalnya ada konsep pluralisme, multikulturalisme, toleransi. Ini konsep modern semua kan, demokrasi. Ini sudah nggak aneh kalau kita bicara Quran. Nggak ada yang aneh. Semuanya sudah diberikan gambaran dan bahkan dipraktekkan. Kalau saya harus cerita tentang bagaimana praktek-praktek toleransi pada zaman Nabi. Misalnya Mukhairik, orang Yahudi ikut berperang membela Kanjeng Nabi, ya. Nabi transaksi dengan orang Yahudi dan segala macamnya sebagai satu nation, kehidupan berbangsa, itu keren banget, ya. Itu. Kemudian lagi ada ayat misalnya la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, enggak boleh kita maksa-maksa beragama. Ini kan kehidupan yang sekarang kita jalani. Konsep demokrasi, konsep kemudian ini yang kita sekarang praktekkan. Apalagi misalnya soal keadilan. Ini kan kita bicara keadilan zaman sekarang nih, di mana-mana nih. Pemerintah harus adil, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kita bicara keadilan, kita bicara haramnya kedaliman dan segala macam. Loh, kita di Quran sudah dari jauh-jauh hari. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan di Quran itu jelas banget keadilan itu disandingkan dengan ketakwaan. Orang yang adil berarti dia bertakwa. Yang enggak adil berarti dia tidak bertakwa. Yang adil berarti dia dekat dengan Allah. Karena orang yang adil itu, dia melakukan tindakannya, dia merasa dilihat, dipantau oleh Allah. Kan gitu. Ini Quran udah bicara jauh-jauh hari. Makanya kalau hari ini ada orang yang tidak adil, berarti dia mengabaikan nilai-nilai Al-Quran. Dan itu banyak dilakukan. Bahkan kita sendiri seringkali berlaku tidak adil. Belum lagi keteladanan Kanjeng Nabi, bagaimana beliau menerapkan keadilan dalam konteks masyarakat. Bahkan orang Yahudi pun dihukumi oleh Kanjeng Nabi dengan hukum yang adil. Baca sejarah turunnya ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu kan terkait dengan orang Yahudi yang minta keadilan hukum pada Kanjeng Nabi. Nabi kasih hukuman yang adil. Anda silakan baca kisahnya tentang Baitul Midros, ya, tentang Baitul Midros. Itu luar biasa Kanjeng Nabi itu, menerapkan keadilan tanpa pandang bulu. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lauf saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah anakku, ya, bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini apa enggak keren? Ini keren banget. Tapi sekarang ada pejabat, anaknya kena korupsi, enggak berani menerapkan hukuman. Apalagi anaknya, tetangganya atau keluarganya kena problem kasus pidana, enggak berani nerapin. Tapi Kanjeng Nabi berdasarkan Quran, i'tiluhu aqrabu littaqwa, Nabi berani mengatakan, andaikan anakku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Ini loh harusnya yang kita bicarakan hari ini, keadilan. Inilah peran Quran. Udah 14 abad, tapi kan nilai-nilainya seringkali kita abaikan. Kemudian lagi misalnya, hubungan sosial aja. Ya, kita ini kan hidup tidak mungkin sendirian. Kita disebut dengan makhluk sosial, zon politikon. Kita butuh jarum yang kecil aja, kita butuh ribuan orang loh. Ini Lisa misalnya, Lisa Halizah misalnya. Ini kalau pakai kerudung kan pakai peniti kecil ya Lisa ya. Pakai peniti enggak? Lisa bayangkan, Lisa pakai peniti itu butuh berapa ribu orang. Bisa nggak Lisa sendirian? Nggak bisa. Peniti itu bahannya misalkan dari besi. Siapa yang bikin besinya? Besi itu dibikin butuh pabrik. Pabrik ada pekerjaannya. Yang bikin bahan bangunan pabriknya. Yang nganterin
peniti itu dari pabrik ke toko, yang jual tokonya, yang nganterin pakai mobil, yang bikin mobilnya, itu orang semua. Itu ribuan orang loh. Nah itu kalau tidak diatur dalam konteks norma-norma kehidupan sosial, acak-acakan semuanya. Yang jual peniti misalnya bohong, yang jual peniti misalnya nakal, yang beli nakal, atau pabriknya nakal, acak-acakan semuanya. Dan Islam mengatur hubungan sosial yang begitu dahsyatnya. Bahkan hubungan ketetanggaan diatur dalam Quran. Ada tetangga dekat, tetangga jauh ya, tetangga dekat itu yang muslim, tetangga jauh itu yang non muslim, ya kan? Al jari dil kurba wal jaril junubi, kan ada tuh di Quran tuh. Itu kan keren sekali. Bahkan masuk rumah tetangga kita, itu Quran ngatur. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ada rumah di samping kita, mau masuk, itu kita diajarin cara beradab masuknya. Itu disebut dengan peradaban. Hidup penuh dengan aturan, itu peradaban. Ya. Mau masuk ke sana misalnya, maka salam dulu, ketuk pintu dulu. Kalau 3 kali ketuk pintu atau salam, nggak ada jawaban, jangan masuk. Kita harus mundur. Itu tata krama yang diajarkan oleh Quran. Sehingga semua terjadi ketertiban. Coba kalau nggak diatur begini. Ya, ada rumah, toto masuk aja. Kalau yang punya rumah izin enak. Kalau yang punya rumah merasa tersinggung karena kita tidak punya adab, kita tidak menjadi manusia yang berperadaban. Maka apa yang terjadi? Ribut. Quran ngatur, belum lagi hadis ngatur begitu detail. Tetangga itu ada 3 kategori. Ada yang haknya 3, ada yang haknya 2, ada yang haknya 1. Gitu kan? Apa nggak keren nih kalau diterapin nih? Ini kalau diterapin keren banget. Tidak ada tetangga yang mengganggu tetangganya. Tidak ada orang yang mengganggu saudaranya. Ya. Ini kalau di breakdown juga akan sangat panjang. Ya. Kemudian lagi hubungan kita dengan alam. Ini juga diatur sama Quran. Teman-teman saya kira hafal ayat Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aytin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu kan? Ada ayatnya kan? Kenapa alam membahayakan kita? Kenapa alam mengancam kita? Ada yang disebut dengan terorisme ekologi. Ya. Terorisme ekologi itu kondisi ketika alam memberikan kebahayaan pada kita. Mau lewat samping gunung, takutnya longsor nih. Mau lewat sungai, takut banjir nih. Kenapa ini terjadi? Karena alam sudah banyak kerusakan yang terjadi. Hutan ditebangin sembarangan. Quran melarang. Binatang dimatiin sembarangan. Ya kan? Hadis kan jelas banget. Nah Rasulullah an ikhsa'il khayli wal bahaim, dikebiri aja nggak boleh. Dirusak keturunannya nggak boleh. Ini kan keren banget nih ajaran kita nih. Hubungan dengan lingkungan aja diatur dengan sebegitu baiknya gitu. Ya, sampai-sampai Quran mengatakan kalau ada kerusakan itu ya pasti karena kita. Bukan karena yang. Sekarang muncul isu-isu tentang ekologi misalnya ya. Isu tentang go green. Isu tentang lingkungan. Quran sudah bicara jauh-jauh hari tentang lingkungan. Bahkan Nabi bilang, kalau besok mati, hari ini punya kesempatan untuk menanam bibit kurma, tanamlah hari ini. Kan sampai segitunya. Ya, artinya orang-orang yang bicara tentang ekologi hari ini, bicara tentang penghijauan, itu udah ketinggalan jauh dengan kita. Udah ketinggalan berapa tahap dengan Al-Quran. Kemudian lagi tentang jual beli. Dulu jual beli itu seringkali dilakukan dengan cara-cara yang manipulatif. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Nabi ngelihat ada kurma yang ditumpuk, Nabi masukin tangannya ke dalam wadah kurma itu, ternyata di atasnya itu kurma kering, di bawahnya kurma basah. Nabi bilang, kenapa yang basah nggak kamu tunjukkan? Sehingga orang tahu ini basah, ini kering. Nabi udah mengkritik cara jual beli yang begini. Kemudian jual beli yang penuh dengan penipuan. Aku punya burung loh. Mau saya jual nih murah nih. Berapa? 100.000. Mana burungnya? Itu di pohon. Ini udah dilarang oleh Al-Quran. Oleh hadis, oleh hukum kita. Sekarang banyak loh yang kayak gini. Makanya harus kembali kepada wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Bagaimana jual beli yang baik? Bagaimana Rasulullah memperdagangkan barang dagangannya? Bagaimana kejujurannya?
Sehingga ketika Rasulullah diutus oleh Khadijah ke Syam, maka keuntungannya berkali-kali lipat karena ada kejujuran, ada transparansi, ada negosiasi yang menguntungkan segala pihak. Ini modern banget. Ini sangat modern. Tapi kenapa kita sekarang nggak jalanin? Ya. Kemudian lagi tentang hutang piutang. Sekarang ini kan utang nggak bisa dilepaskan dari kita. Kita mau beli motor, kita ngutang. Kita mau beli mobil, kita ngutang. Bangun rumah pun kita ngutang. Negara kita pun ngutang. Lalu dibikinlah aturan-aturan yang modern. Quran itu udah bicara jauh-jauh hari tentang utang piutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Harus ada pencatatnya, harus ada tanggalnya, harus ada MOU-nya, kan sudah diajarin begitu. Ya, ini juga keren. Belum lagi bicara tentang penghargaan pada kemanusiaan. Nah, ini kalau kita sekarang bicara tentang demokrasi, segala macam, kemanusiaan, nyawa, HAM, sampai kita di Indonesia punya lembaga yang disebut dengan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Loh, Quran sudah bicara dari dulu tentang kita nggak boleh bunuh orang, kita nggak boleh menyakiti orang, kita nggak boleh membuli orang. Ini udah dari dulu. Ini bukan persoalan yang baru. Makanya kita punya konsep ada hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul mal. Itu udah dari zaman dulu kok. Ya. Bahkan di Quran juga dikatakan tentang kesetaraan manusia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di Indonesia apalagi? Bahasa banyak. Ya, keragaman banyak, suku banyak. Hari ini Sumpah Pemuda 28 Oktober. Ini sumpah yang menyatukan orang dari berbagai keragaman. Kita berbangsa satu bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu bahasa Indonesia. Kita bertumpah tanah air ya, tumpah tanah Indonesia. Itu menyatukan dari berbagai keragaman. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena itu kita nggak pernah bedain mana perempuan, mana laki-laki, mana ya kan nggak pernah, mana difabel, mana yang punya tangan, mana yang enggak, mana yang punya difabel, enggak, kita nggak pernah beda-bedakan. Yang dibedakan oleh Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini kita kan isu-isu modern sekarang kan tentang begini, tentang kemanusiaan. Oh, yang difabel boleh loh mendapatkan kesempatan untuk jadi presiden misalnya. Kita bicara begini, di Quran sudah begitu. Bahkan di hadis itu ada keterangan begini. Kalaupun pemimpinmu adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya laksana gandum, keriting kayak gandum, maka ikutilah dia. Itu udah jauh-jauh hari diajarkan kepada kita. Nah, tentang penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan itu, bukan banyak banget. Ya. Apalagi misalnya, kepedulian sosial. Sekarang banyak lembaga-lembaga nirlaba. Ya, lembaga-lembaga sosial. Ada Doba Duafa, ada ini, ada itu, ya ada Harfa, segala macam. Yang tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan. Quran sudah bicara jauh-jauh hari tentang konsep zakat, konsep sedekah, kepedulian, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, ya, sahabat 39. Kemudian tentang ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, tentang orang peduli anak yatim. Kemudian tentang imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin, kalau kita pengen hatinya lembut, usaplah kepala anak yatim, berilah makan orang-orang miskin, ya. Ini adalah bentuk usaha untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki, pengentasan kemiskinan. Itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dan itu bukan isu-isu yang baru muncul, ya. Kemudian tentang kesetaraan di hadapan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kemudian tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ya. Ini juga Quran sudah bicara. Misalnya kita pernah lihat yang disebut dengan nebula. Nebula itu mawar merah yang disuting oleh Hubble itu, ya. Ini kalau di fisika mungkin muncul nih. Hubble itu bikin teropong, namanya teropong Hubble, ditaruh di ketinggian, lalu dia nyuting ke, ternyata gambarnya kayak mawar merah, nebula. Lalu itu menjadi pengetahuan. Ternyata alam itu terus berkembang. Yang dari dulu Big Bang terjadi ledakan besar, kemudian dia terus berkembang, dan proses perkembangannya itu membentuk seperti yang disebut dengan mawar merah. Lalu ini menjadi pengetahuan, kan? Sila di browsing di Google tentang nebula. Ternyata Quran sudah bicara kok. Ya, wa idzan saqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Kalau langit terbelah,
maka seperti mawar merah yang terkena minyak. Ini jadi pengetahuan loh. Dan itu ketemunya berapa abad setelah Quran diturunkan. Itu kan luar biasa tuh. Belum lagi tentang laut yang terbelah. Separuh rasanya asin, separuh rasanya tawar. Jadi penemuan ilmiah. Ya, jadi penemuan ilmiah. Ternyata di Quran sudah dibicarakan jauh-jauh hari. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, ya kan? Tentang Big Bang misalnya. Ya. Itu juga udah dibicarakan jauh-jauh hari. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataknahuma. Itu udah bicara jauh-jauh hari. Termasuk juga ketika Maurice Buhel, peneliti Perancis, melakukan ekspedisi besar-besaran di Laut Nil untuk menemukan jenazah Fir'aun. Setelah ditemukan, diteliti, ternyata Fir'aun itu jenazahnya mengandung garam dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak. Ya. Ini yang bikin Fir'aun itu tidak rusak jasadnya. Itu penemuannya kan baru abad-abad kemarin kan, belum lama kan. Tapi ternyata Quran sudah bicara jauh-jauh hari tentang Fir'aun itu diawetkan untuk menjadi ibroh bagi kalian semuanya. Belum lagi bicara tentang yang lain-lain. Saya dulu waktu di IAT ya, saya kan pernah ngajar di UIN Serang. Saya ngajar satu mata kuliah yang disebut dengan teknologi Al-Quran. Teknologi Al-Quran, ini nggak tahu di IAIN Cirebon diajarkan nggak ini? Ada nggak mata pelajaran teknologi Al-Quran? Ada nggak, Vina? Ada, Pak. Ada. Ada. Apa Ya, aja isinya, Vin? Isinya apa aja, Vin? Coba. Tentang Tema-temanya apa aja? penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Penciptaan manusia dalam Al-Quran. Alam semesta, gitu. Apa? Alam semesta. Alam semesta, apalagi? Sidik jari. Iya sih, sidik jari. Sidik jari. Canggih kan? Apalagi coba? Baru sampai situ, Pak. Sampai situ ya. Padahal ada listrik, ada kegempaan, ada tentang masa atau waktu, dan banyak lagi itu. Iya, masih belum, Pak. Ya kan? Itu kan canggih banget tuh. Itu semuanya adalah penemuan-penemuan modern yang dianggap sebagai hal baru, padahal di Quran sudah dibicarakan. Tentang laut mati, tentang bagaimana proses hujan, bagaimana bayi diciptakan di dalam kandungan ibunya, bagaimana prosesnya, bagaimana perkembangannya. Itu diceritakan. Bahkan kalau teman-teman IAT baca ilmiah, tafsir ilmiahnya Kemenak yang kerjasama dengan LIPI, itu keren banget. Renik, binatang-binatang kecil dalam Al-Quran dibicarakan juga. Saya punya buku-bukunya. Alam semesta, ayolah segala macam. Itu keren banget. Dan itu isu-isu modern yang dianggap baru ketemu. Padahal Quran bicara jauh-jauh hari. Makanya nggak aneh. Ketika Muhammad Rasulullah SAW itu dianggap syairin majnun, ya, penyair yang gila, dianggap orang yang stres segala macam. Karena pada zaman itu apa yang disampaikan oleh Muhammad melampaui pengetahuan orang-orang yang hidup pada zamannya, ya kan? Muhammad bicara tentang mawar merah yang terkenal, itu orang belum ke apa maksudnya. Pada zaman mau tentang marajal bahrain yaltaqiyan, nggak kebayang apa maksudnya. Pada zaman itu Muhammad bicara tentang penciptaan bayi dalam kandungan ibunya, orang nggak kebayang, ya, karena belum ada USG itu. Muhammad bicara tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, nggak kebayang. Artinya apa? Kalau kita jangkauan orang tidak langsung bisa memahami apa yang disampaikan oleh Quran. Seringkali ketemunya itu belakangan. Ketika peradaban modern makin berkembang, pengetahuan berkembang, alat-alat makin berkembang, barulah ketahuan, oh ternyata Quran itu sudah bicara jauh-jauh sebelumnya. Yang tadi saya nanya ke ternyata isinya kan tentang alam semesta, tentang yang lain-lain kan, astronomi, dan itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Nah sekarang pertanyaannya, limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Ini pertanyaan pentingnya. Mungkin teman-teman pernah baca ya bukunya Syakib Arsalan, ya. Ya kan? Ada seorang pemikir di Mesir itu namanya Syakib Arsalan, dia membuat buku judulnya Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa kaum muslim itu mundur? Bukannya malah maju. Sementara kelompok-kelompok yang lain
di Eropa, di Jepang, itu maju betul dalam kehidupan modernnya. Oh, ternyata jawabannya kaum muslimnya pada males. Ada ayat Iqra, tapi minimal. Ada ayat tentang ilmu pengetahuan, tetapi pengamalannya minimal. Ada ayat tentang sosial, tapi pengamalannya agak berbeda. Ada ayat tentang ini, itu, dan segala macam, tapi pengamalannya berbeda. Inilah yang dikeluhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Coba cari ayat yang bunyinya gini. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sudah mengeluhkan, bukan mengeluhkan ya. Rasul mengadu kepada Allah. Ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu menjadikan Quran sebagai main-main aja. Dibaca nggak diamali. Dibaca buat target untuk perizinan pulang di pesantren. Gitu-gitu aja kan? Dibaca biar banyak-banyakan. Nih 1 bulan Ramadan, kamu berapa coba habisnya? Aku berapa? Ayo kita banyak-banyakan. Hanya gitu-gitu doang. Buat main-main. Tapi pengamalannya tidak ada. Ya, pengejawantahannya tidak muncul. Ini yang jadi problem di kalangan kita. Gitu. Makanya, tadi saya menyampaikan hadis di awal, Yabqal Qur'anu illa rasmuhu. Akan datang suatu zaman, Quran itu hanya tinggal redaksinya. Pengamalannya jauh sekali dari yang kita bayangkan. Gitu. Ya, ini PR kita, anak-anak YAT, saya dan semuanya. Bagaimana caranya Quran betul-betul kembali menjadi hudan. Man arada hudan, fal Qur'anu yakfihi. Siapa yang menginginkan petunjuk kehidupan, maka Quran cukup baginya. Tunggu saya yang lain-lain. Tinggal kita sesuaikan. Kalau Qurannya misalkan bicara tentang negara, gimana sih konteksnya? Nah, kita sekarang sesuaikan. Sekarang zaman demokrasi. Nah, kita ambil ayat-ayat tentang musyawarah, wasyawirhum fil amri, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah dan seterusnya. Tinggal ini kan yang kita kembangkan kan. Tinggal kontekstualisasi itulah yang penting kita jalani. Ya. Nah, ayatnya sudah ada, hadisnya sudah ada, tinggal kontekstualisasinya yang harus kita kembangkan. Itu barangkali ya, singkat, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih banyak diskusi lagi. Ini saya mohon izin, saya sambil di jalanan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Masih ada waktu barangkali sedikit untuk kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Teman-teman, suara saya kedengar nggak? Kedengar ya, oke. Saya ulangi lagi ya. Terima kasih Pak Dokter terkait penyampaiannya. Gitu. Banyak yang bisa kita pelajari, banyak yang bisa kita ambil dari penyampaian beliau. Luar biasa apa yang beliau sampaikan tadi. Gitu. Seolah-olah membawa imajinasi kita kepada beberapa abad yang lalu saat pertama kali diturunkannya Al-Quran. Beliau menjelaskan juga tentang bagaimana runtutan peran Al-Quran di setiap zaman, kemudian peran Al-Quran saat diturunkan di Mekah dan Madinah begitu. Dan juga untuk kita semua bahwa Al-Quran ini tidak hanya dibaca secara redaksi, namun juga kita amalkan secara substansi. Menjadi pengingat yang sangat ini menjadi pengingat lah bagi kita. Kita sekarang membaca itu hanya sebatas teks, namun tidak diamalkan isinya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi ya. 20 menit kita untuk diskusi. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya lewat kolom chat atau on cam secara langsung gitu. Nah, sebelum bertanya, agar kita saling mengenal, jadi perkenalkan diri dulu, sebutkan nama, kemudian instansi dan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Dokter. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya.
Nggak bisa. Izin bertanya, Kak atau Pak. Silakan. Harus on cam tah? On cam nggak apa-apa biar kelihatan wajahnya. Biar tahu gantengnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi dari semester 1 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Punten Pak Dokter, saya ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa arti kata umi, uminya Kanjeng Nabi itu bukan secara harfiah itu Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kata uminya di sini kalau dilihat dari segi istiqlaq itu bisa diambil dari kata ummah yang artinya mengayomi umat, atau bisa dilihat dari segi umun, maksudnya umun itu ibu, mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu. Jadi bukan makna sebenarnya itu pure tidak bisa membaca, tidak bisa baca tulis. Nah itu saya pernah mendengar seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Dokter mengenai hal ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi atau mau langsung ditanggapi, Bapak? Boleh. Oke, silakan Pak. Langsung ya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ini saya di jalan nih tadi sinyalnya hilang-hilangan karena ini kondisinya hujan cukup lebat. Ya. Ini menjadi perdebatan cukup. Ada yang bilang umi itu orang yang mengayomi, misalnya ya. Umu itu adalah orang yang mengayomi siapapun yang datang kepadanya. Anak diayomi, tetangga diayomi, siapa aja deh yang merasa dianakan itulah diayomi. Maka kemudian kelompok ini mengatakan di situ maksudnya adalah Nabi bukan nggak bisa baca, tapi Nabi mengayomi semuanya. Nabi kan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi mengayomi semuanya, yang muslim, yang non muslim dan semuanya. Tapi ada juga yang mengatakan itu artinya ya memang nggak bisa baca gitu. Ya. Nah, dua-duanya kelompok ini tujuannya sama, ingin mengagungkan Kanjeng Nabi. Kalau Nabi dibilang nggak bisa baca, aduh kok Nabi kita nggak bisa baca ya? Padahal kan zaman itu peradabannya udah canggih. Di sisi lain, kalau Nabi dibilang bisa baca, nanti orang akan menuduh apa yang disampaikan Nabi adalah hasil dari bacaan Kanjeng Nabi. Tapi coba kita lihat misalnya ya, memang satu kata dalam bahasa Arab itu kan artinya bisa beragam. Ada mutarodif ya, ada mustarokat misalnya ya. Nah, ada satu hadis misalnya yang mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Ini berkaitan dengan puasa ya. Kata Nabi, kami adalah umat yang ummi. Nahnu ummatun ummiyah la naktubu wa la. Kami adalah umat yang ummi. Kami nggak bisa nulis dan kami nggak bisa menghitung. Itu Nabi yang bilang. Kalau kita menggunakan pendekatan hadis ini, maka makna umi itu ya memang nggak bisa nulis dan nggak bisa baca. Makanya ketika Rasul Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul itu bertapa khalwat di Gua Hira, kemudian Jibril datang, Jibril bilang, Iqra Muhammad, Iqra ya Muhammad. Apa
Ada suara ya dari Pak Dokternya. Oke, mungkin beliau lagi ini gangguan sinyal ya, kita tunggu dulu. Sekalian pending ya teman-teman karena azan asar sudah berkumandang. Oke, mungkin sambil nunggu bapaknya, barangkali dari teman-teman yang ada yang mau bertanya lagi nih, silahkan. Kita buka untuk 2 penanya lagi ya. Teman-teman, jadi bapaknya barusan udah di WA ya. Kan beliaunya checklist 1. Mungkin kan tadi beliaunya bilang lagi di jalan ya, hujan gitu. Jadi kayaknya nggak ada sinyal. Kita tunggu dulu ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Mangga teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi nih. Nanti kami catat dulu. Setelah itu nanti kami sampaikan ke bapaknya. Halo. 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 Halo, gimana? Mau bertanya? Halo. Halo. Halo, iya. Ini mohon maaf nih hujannya gede banget ini. Ini saya sampai ganti HP-nya kawan ini. Enggak apa-apa, Pak. Mohon maaf ya. Tadi saya lanjutin sedikit lagi. Nah, kalau kita melihat dari hadis Nabi, kemudian kisah Nabi di Gua Hira yang mengatakan ma'ana biqori'in, aku nggak bisa baca, ya kita nggak bisa memberikan pemahaman yang agak berbeda nih kalau ungkapannya jelas aku nggak bisa baca kata Nabi. Cuma yang barangkali penting kita pelajari adalah apa hikmah Nabi itu nggak bisa baca. Apakah nggak bisa baca Nabi karena lingkungannya yang tidak peduli pendidikan? Apakah karena Allah punya rencana tersendiri? Itu. Kalau saya meyakini sebagai umat yang beriman, Allah punya rencana. Kenapa Nabi nggak bisa baca? Ini kalau kita bicara tentang orientalisme misalnya, maka banyak sekali tuduhan bahwa Quran itu jiplak. Pernah nggak baca itu? Baca orientalisme. Misalnya Wansbrook misalnya pernah mengatakan Quran itu banyak bahasa yang jiplakan. Ya, ada bahasa-bahasa serapan dari bahasa Aromai. Quran itu nggak murni dari Nabi, nggak murni dari Jibril, nggak murni dari Allah, tapi itu jiplak-jiplakan. Kita bayangin, Nabi itu kita yakini nggak bisa baca saja, itu dianggap Qurannya jiplakan. Apalagi kalau kanjeng Nabi
orang yang bisa baca, bisa nulis, punya guru. Orang berpendidikan maksudnya. Maka Nah, Nabi itu dia. akan dianggap orang yang betul-betul ajarannya jiplak. Dulunya Jibril. Yang kedua, Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi Nabi bisa memberikan nilai-nilai peradaban yang begitu hebat. Nabi visioner. Nabi misal tadi saya ceritakan, ketika perang Badar, Nabi dapat tawanan. Tawanannya akan dilepaskan kalau dia ngajarin baca tulis kepada seluruh 10 umat Islam. Satu orang ngajarin 10 orang baca tulis Al-Quran, maka dia akan dibebaskan. Kalau Nabi orang yang bisa baca tulis, maka visinya ini adalah visi yang biasa. Nggak ada yang unik. Kenapa? Karena wajar dong dia udah bisa baca tulis, lalu dia punya pandangan tentang baca tulis. Tapi menjadi hebat, menjadi keren, kalau Nabi adalah orang yang nggak bisa baca tulis, tapi beliau punya visi baca tulis yang luar biasa. Sampai-sampai tertawanan perang, itu dilakukan dengan MOU-nya, ya MOU-nya itu baca tulis pada zaman itu. Ini kalau orang yang nggak bisa baca keren. Misalnya saya nih, kalau saya baca pinter, nulis pinter, lalu saya bikin kegiatan baca tulis, aneh nggak? Unik nggak? Nggak unik. Tapi kalau saya baca aja nggak bisa, huruf aja nggak kenal, tapi saya bikin program tentang baca tulis yang keren, baru tuh saya orang keren. Nabi itu begitu, nggak punya kemampuan baca tulis, tapi punya program baca tulis yang keren. Yang ketiga, hikmahnya adalah nilai-nilai atau ajaran-ajaran Nabi berikan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah itu murni dari Nabi, dan Nabi bukan hasil kreativitas pribadi, bukan karya Nabi, bukan gubahan Nabi. Karena Nabi nggak bisa nulis. Kalau Nabi bisa nulis, orang akan mengatakan itu mah tulisan Nabi. Tapi secara faktawi, Nabi nggak bisa nulis. Makanya ketika Quran disampaikan dan Nabi nggak bisa nulis, orang heran. Ini orang nggak bisa nulis kok begitu indahnya kata-katanya. Nah, ini akan menjadi kelebihan tersendiri. Kawan-kawan semuanya, ini kelihatannya nggak kondusif suasananya. Ini hujannya makin gede. Mohon izin kalau disudahin dulu ya. Ini nggak efektif kelihatannya. Nanti kapan-kapan kita sambung kalau kondisinya cukup baik. Gimana kalau begitu? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Gede banget hujannya ini. Beneran. Hilang ya, Barangkali Pak? kedengeran Hilang ya, suara hujannya ini. Ya, sinyalnya cukup sulit ini. Dan saya juga kurang kedengeran ngomongnya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, nanti insya Allah kita sambung lagi waktu yang lebih pas ya. Ya, siap. Kita sangat lembat memang. Itu barangkali kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kapan-kapan insya Allah kalau waktunya longgar, kondisinya baik, saya siap kapanpun diajak untuk diskusi. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin mau foto dulu Pak. Ya, silakan. Ya, oke. Untuk teman-teman di on cam ya. On camin, nyalakan kameranya. Kita ini dulu, dokumentasi dulu. Ya, teman-teman yang belum on cam nih masih banyak nih. Ayo, si bapaknya ini ya. Lagi di jalan. Iya, saya di jalan, mohon maaf. Ya, mulai dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Yang slide kedua, 1, 2, 3. Cukup ya? Ya mungkin gitu aja. Terima kasih juga kepada Dr. Nurul Huda yang sudah menyempatkan waktunya nih. Padahal beliau lagi di jalan, kemudian lagi hujan juga ya. Jadi kita harus berterima kasih banyak kepada beliau. Mungkin di lain kesempatan ya Pak, bisa mengisi lagi di kajian-kajian yang diadakan MJK. Insya Allah. Mungkin itu ya teman-teman, karena sudah asar juga, kita tutup aja acaranya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung.
pada siang hari ini. Ditunggu lagi waktunya ya untuk bergabung di kajian-kajian selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya selaku host pada acara siang hari ini. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia. Nanti ikut lagi teman-teman, ditunggu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Lu ngadimin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah matiin aja, matiin. Om. Iya.